Bagi masyarakat Sumatera dan Kalimantan, buah cempedak sudah menjadi hasil alam yang banyak tumbuh dan banyak dijadikan camilan buah segar saat sudah matang. Tapi ternyata tidak hanya itu, cempedak juga bisa kita olah dan dicampur jadi bahan pembuatan macam-macam kue tradisional, terutama masakan Minang. Apa kau dah? Kue cibodak mau mah. Kau ditangga inceknya dah? Iya, cibodak je lah kata itu ini doh. Mani dah. Mani. Kalau masak teh batang mani barang lah. Di mana ambil tadi kau dah? Ku batang ku. Pak John tidak perlu ragu soal memanjat. Ambo bisa diandalkan. Tidak mungkin anak Minang tidak bisa memanjat pohon. Apalagi kalau untuk urusan perut, pasti Ambo perjuangkan. Kata Pak John, kebanyakan cempedak itu tumbuh liar di hutan dan di kebun. Beda sedikit sama nangka yang masih kerabat cempedak yang banyak ditanam di pekarangan rumah. Cempedak ini memiliki pohon yang tinggi, bisa mencapai 20 meter dan biasa tumbuh di hutan daratan rendah. Tanaman yang merupakan tumbuhan buah dari famili Moraceae yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Thailand dan Malaysia. Menurut Pak John, kalau kulit buah sudah agak-agak coklat, terus duri di permukaan buah sudah tidak terlalu tajam, artinya cempedak sudah masak. Tapi karena cempedak muda juga bisa diolah, jadi kita turunkan saja semuanya. Selain dibuat gulai randang cempedak, ternyata cempedak juga masih bisa dijadikan campuran untuk membuat makanan khas ranah Minang lainnya. Salah satunya lamang. Maknet sudah siapkan semua bahan, jadi Ambo pas sekali datang kemari. Yang dijadikan bahan masakannya buah cempedak yang sudah masak. Kata Maknet, lamang itu sebenarnya sudah menjadi masakan khas dari semua daerah di Indonesia, terutama orang Melayu di tanah Sumatera. Nah, orang Awak juga menjadi salah satu daerah yang banyak membuat lamang ini. Tapi berbeda dengan lamang umumnya. Kali ini cempedak jadi bahan pembuatnya. Yang digunakan adalah daging cempedak yang sudah masak. Biar semakin bagus dan enak, kita juga butuh bahan tambahan, yaitu santan dari kelapa yang sudah tua. Santan ini akan membuat lamang terasa gurih, sekaligus yang akan membuat beras menjadi masak. Kalau istilahnya, santan pengganti air untuk menanak berasnya. Oh iya, parutan yang Bunet gunakan ini namanya kukuran. Orang Minang memang biasa memakai alat tradisional ini. Oh iya, biar semakin bagus, kita juga butuh bawang merah dan bawang putih untuk penambah sedapnya masakan. Bawangnya cukup digiling kasar, soalnya yang akan diambil itu aroma bawangnya saja. Nah, bawang yang lah halus tinggal dicampur dengan kelapa parut. Terus diramas-ramas untuk didapatkan santan dengan aroma bawang. Yang kita pakai ini santan kental dari kelapa tua. Selain rasanya lebih gurih, kelapa tua juga jadi banyak masakan yang mengandung minyak. Jadi lamang yang didapat tidak akan terlalu lengket di bambunya. Tugas Ambo mengumpulkan cempedak. Rupanya belumlah selesai. Saya masih harus memisahkan daging buah dengan biji cempedak. Soalnya yang akan kita campur dengan beras pulut itu daging buahnya, dan bijinya tidak kita pakai. Ternyata daging buah cempedak licin juga, jadi susah memisahkannya dengan bijinya. Ini udah nih? Hah? Udah. Oke, Udah. selanjutnya apa, Mak? Nih berasnya lagi nih. Oke, ini beras. Campur ke situ. Kalau semua bahan sudah selesai, tinggal kita aduk-aduk sampai rata. Kata Maknet, kami akan membuat dua jenis lamang, yaitu dari beras pulut merah dan putih. Jadi daging cempedak dibagi dua. Setengah untuk yang pulut putih dan sisanya untuk yang hitam.
Aduk-aduk terus ya, Mak. Nah, kalau sudah bercampur semuanya, tinggal dimasukkan ke dalam batuang atau bambu. Jangan terlalu penuh, biar santannya nanti bisa masuk. Oh iya, batuang yang pakai tidak terlalu tua ataupun muda. Kulit bambunya sudah buang agar tidak terlalu tebal, jadi lamangnya lebih cepat masak. Bagian dalam bambu juga sudah dibersihkan dan dilapisi daun pisang sebagai alas dan pembungkusnya lemangnya. Jadi kalau sudah masak lamang tidak akan lengket di bambu. Kalau bambu sudah terisi, semua jadi lamang, tinggal dibakar. Bambu yang berisi adonan lamang kita letakkan di tiang penyangga kayu bakar. Kalau memasak lamang, kita cukup memakai bara api saja. Jangan lupa masukkan santan biar pulut bisa tanak dan terasa gurih. Ambo dan Uda Awen harus memastikan bara api tetap ada, jangan sampai mati. Untuk masak lamang sebagai ini butuh 1 jam lebih. Bagi kami orang awak, biasanya lamang dimasak saat ada kenduri atau hajatan dan hari raya atau masa istimewa lainnya. Seperti kali ini kami masak lamang karena bahan yang dipakai juga tidak biasa, yaitu cempedak. Oh iya, sesekali batuang harus dibalik biar masakannya rata. Kalau aroma harum sudah tercium, artinya lamang sudah masak. Rasa lamang cempedak ini tidak perlu ditanya lagi. Pokoknya lama bana. Rasa manis cempedak bercampur pas dengan santan dan beras ketannya. Apalagi dimasak di dalam bambu, aromanya semakin mantap. Alam kami di Sumatera sudah terbukti banyak manfaatnya. Salah satunya cempedak hutan di Sijunjung ini. Agak angin seketik, Mak. Dek bakar tadi, Mak. Kau barabu mungkin enggak? Masih di kawasan kampung adat Kabupaten Sijunjung, kami akan membuat kue talam dari cempedak. Yang dijadikan sebagai bahan adalah biji cempedak yang dicampur dengan bahan-bahan lain seperti ubi kayu parut. Bu, kan marah begini, Bu. Iya, iya udah tuh marahnya. Agak susahan, Bu. Enggak. Kalau laki-laki kan banyak tenaga, tuh boleh cepet sudahnya. Tuh nang kadang tuh pakai parutannya. Mak, kau alas selesai, Mak. Alah, abu coba dak kecil loh. Tampangnya gua. Iko untuk apa, Iko, Mak? Buang Iko, saja. nah, iko nang kali buahnya kecampuran ke kue talam tuh. Oh, Iko. Heeh. Yolah, ambo rabuin dulu, Apa Mak. buis tuh? Kata Maknet, biji cempedak ini agak keras. Jadi biar bisa dicampur dengan ubi kayu harus direbus dan dihaluskan semuanya. Langsung sedot. Alah, Mak. Nah, tutup lek. Dia napi. Kata Maknet, sekitar 20 menit biji cempedak sudah masak dan bisa ditumbuk. Karena merebus biji cempedak agak lama, jadi kita tinggal dulu ya. Yang penting apinya harus terus menyala. Oh iya, selain bahan yang tadi sudah disiapkan, kita juga butuh daun pandan untuk dicampuri ke adonan kue talam sebagai pewarna, biar makin rancak kuenya. Beberapa jenis makanan tradisional masih memanfaatkan sumber pewarna makanan dari alam untuk mempercantik tampilannya. Selain itu, bahan alami pastinya lebih sehat. Kalau untuk warna kuning, kita bisa ambil dari kunyit, merah dari buah bit atau buah nama. Daun pandan yang digunakan harus yang tua biar warna hijaunya makin bagus. Sepertinya rebusan biji cempedak sudah masak, jadi bisa diangkat. Daging biji cempedak yang sudah masak berwarna kecoklatan.
Biji cempedak ini nanti ditumbuk sampai halus, tapi sebelumnya harus dibuang kulit arinya, karena kulit ari itu licin dan tidak bisa dimakan. Mengupasnya juga harus pakai pisau, soalnya agak lengket dan licin. Mengupas kulit ari jadi pekerjaan yang lama, soalnya harus dikupas satu-satu dan susah juga melepaskannya dari isinya. Isi dari biji cempedak ini berwarna putih dan teksturnya halus, rasanya juga enak sekali. Enak bang. Enak bang. Kalau biji sudah bersih, tinggal kita tumbuk sampai halus. Nah, kalau yang ini bisalah cepat dikit mengerjakannya. Soalnya bijinya sudah lembut, jadi mudah dihaluskan. Kato magnet kue talam ini terdiri dari 3 lapis. Pertama, lapisan bawah dari singkong yang dicampur dengan biji cempedak. Nah, kalau lapisan kedua dan ketiga itu campuran biji cempedak dengan tepung hongkwe. Udah Erik membuat lapisan bawah atau lapisan pertama yang terdiri dari ubi parut dicampur gula merah cair dan sedikit garam dan santan. Kalau sudah tercampur, barulah biji cempedak halus ditambah dan diaduk rata. Loyang berisi adonan pertama dikukus ke dalam dandang yang lah mendidih airnya. Butuh sekitar 30 menit biar adonan pertama ini masak. Kalau urusan lapisan pertama sudah selesai oleh Uda Erik, sekarang Ambo dan Magnet akan membuat lapisan atasnya. Biji cempedak yang sudah halus ditambah dengan tepung hongkwe, terus diaduk-aduk semuanya sampai rata. Setelah ini barulah adonan kue diwarnai. Sari pandan yang sudah diperas dicampur dalam adonan, sedangkan yang lain ditambah dengan pewarna merah. Semuanya dicampur rata dan adonan ini dibuat encer. Kalau sudah selesai, barulah adonan dimasak sampai kental dan baru bisa dilapisi dengan adonan pertama tadi. Sadonya kok dimasukkan, Mak? Nah, untung udah Erik telah menyiapkan tungku untuk memasak adonannya. Semua dimasukkan dalam periuk yang sudah dipanaskan dan diaduk terus sampai mengental. Karena kita menggunakan tepung hongkwe alias tepung jaguang yang bersifat kental, jadi dapat mempercepat masakan adonan yang mirip agar-agar ini. Tidak terlalu lama adonan sudah mengental dan siap dimasukkan ke dalam loyang. Selagi panas, adonan yang telah masak langsung dimasukkan ke dalam loyang agar bisa melekat dengan lapisan pertama tadi. Kue talam ini dibuat jadi 3 lapisan dengan susunan warna sesuai selera. Tinggal tunggu sebentar sebelum dimakan karena adonan kue perlu didinginkan agar tetap lapisan bisa melekat dan bersatu. Saya baru kali ini mencoba makanan dari biji cempedak. Tetap semangat menjelajahi negeri. Sudah ada Uda Ferry, Magnet, dan Mak Nenen yang siap mengolah cempedak yang sudah saya panen menjadi masakan khas Minang yang istimewa. Siapa yang tidak kenal dengan rendang? Bagi kami, rendang juga jadi masakan paling enak. Oleh orang Minang, rendang merupakan sebutan untuk masakan yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah dengan waktu pemasakan yang cukup lama. Jadi selain daging, kita juga bisa masak ayam, telur, hingga cempedak dengan cara direndang. Nah,
Khusus kali ini, rendang yang kami buat berbahan daging buah cempedak hutan. Kupas terlebih dahulu cempedak muda, baru dipotong kecil-kecil sesuai dengan selera. Yang dipakai juga cempedak yang tidak terlalu tua ataupun terlalu muda. Pokoknya yang sedang-sedang saja. Salah satu bahan pembuat rendang itu adalah santan kelapa. Seperti kebanyakan masakan Minang ataupun suku di Sumatera lainnya, santan menjadi salah satu bahan penting membuat masakan khas lainnya. Santan dari kelapa yang tua ini juga mengandung banyak minyak dan bisa membuat masakan menjadi lebih gurih. Rendang itu adalah masakan kaya bumbu rempah. Lebih dari 11 jenis rempah menjadi bahan masakannya. Jadi wajar kalau rendang itu rasanya enak sekali. Oh, digiling. Pertama kita giling jahe dan kunyit sampai halus. Barulah ditambahkan bawang merah dan bawang putih. Semuanya dihaluskan. Sebagai penguat rasa ketumbar dan buah pala juga ditambahkan. Nah, yang tidak kalah penting kita tambahkan lado alias cabai. Makin banyak, makin lama. Kalau daun jeruk, daun kunyit, serai dan juga cengkeh tinggal dimasukkan semuanya. Bumbu yang sudah halus tinggal kita masak. Pertama minyak goreng dimasukkan ke wajan dan ditunggu sampai panas. Lanjut tumis semua bumbu sampai masak dan berwarna kekuningan. Aduk terus. Kalau sudah harum baru santan kelapa dimasukkan. Nah, kalau masakan sudah mendidih, baru kita masukkan irisan cempedak muda. Memasak rendang itu butuh waktu yang lama. Makin banyak bahannya, ya makin lama masaknya. Ini Bumbu harus meresap dengan cempedak dan minyak dari santan harus keluar. Kalau kuah rendang sudah berkurang banyak dan bumbu sudah kental menjadi kecoklatan, itu artinya sudah jadi rendang muda. Jadi kita mau masak jadi rendang tuwo, masakannya lebih lama, sedikit sampai bumbu benar-benar kering dan berubah menjadi kehitaman. aku cobain dulu ya, Mak. Masukin ke sana dulu. Masukin si kono. Ya, kan aku yang masak, Bang. Masukin si kono. Kau baru dicoba. Ya. Ini yang namanya lama bana. Rendang cempedak ini tidak kalah enak dengan rendang daging. Bumbunya Masya Allah mantap sekali. Jadi cempedak tidak cuma bisa dimasak langsung, tapi juga bisa diolah jadi masakan lainnya. Syaratnya cuma satu, pandai memadu padankan bahan dan bumbu racikannya. Ternyata benar kan kalau alam kita banyak memberi manfaat yang beragam untuk kita semua. Asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam, si riang-riang. Menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembayang. Itulah sepenggal pantun nasihat agama bagi masyarakat Melayu di tanah Sumatera yang menjadikan asam kandis sebagai bagian potongan sajaknya. Awalnya, Ambo pikir asam kandis itu bukanlah nama rempah, tapi cuma istilah dalam pantun saja. Ma batang kada jauh le ya. Kau tanya kuah. Sama. Aku tanya. Engkau? Yo. Kadang batangnya dah. Yo kadang metang sedek Udah lah, Manje. Berdua Berdua, Manje. saya yuk kita coba dulu. Jadi. Aril, Ah. beko kalau ada yang jatuh, pilih di bawah yo. Yo. Dah sebelah situ, awak sebelah situ. Jadi. Jadi. Nah, rupanya ini dia pohon asam kandis. Besar dan tinggi pula ya. Di Kabupaten Sijunjung, asam kandis tidak ditanam sengaja, melainkan tumbuh liar di hutan atau sekitar kebun warga. Jadi kalau bertemu asam kandis, semua orang boleh mengambilnya secara gratis. Karena bukan milik siapa-siapa, seperti yang kami panjat ini. Kata udajon yang biasa dijadikan bahan masakan adalah kandis yang telah masak, tapi yang masih hijau dan mentah juga bisa diolah.
Asam kandis biasanya menjadi bumbu untuk memberi atau menambah rasa asam pada masakan. Selain itu, asam kandis juga bisa dijadikan bahan untuk membuat beberapa jenis masakan dan masakan khas Minang lainnya. Sun. Bisa dah? Bisa. Yuk, balik dah. Ya, balik, balik. Yuk, balik yuk. Yuk. Enggak tuh, Mak. Tapi yo ubek sambal lado tanah. Sambal lado tanah. Ya. Kuah, bayan cik kuah. Kuah. Dari abunya tuh, Mak. Kuah dari asam kandi kuah, namudo gitu sambal lado tanah. Bayan cik bare. Asam apa, Mak? Asam kandi. Oh. Ini Mak Wi. Nah, bayan tuh. Ini banyak lu. Ambolah bersama Mak Net yang akan memasak gulai dari buah asam kandis mudo. Buah yang masih berwarna hijau ini harus dibelah dan dibuang isinya. Ternyata asam kandis termasuk jenis buah yang banyak getah dan lengket. Jadi saat membersihkannya jangan sampai mengenai pakaian karena getahnya susah hilang. Karena banyak getah bisa membuat rasa masakan menjadi pahit nantinya. Buah yang sudah dibersihkan isinya langsung dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air yang telah mendidih. Kata Mak Net, cara iko bisa menghilangkan getah kandis sekaligus membuat tekstur buahnya menjadi lebih lembut. Ini buktinya, air rebusan asam menjadi keruh yang menandakan getah asam kandis sudah keluar, jadi siap untuk dimasak. Gulai asam kandis lado mudo ini biasanya ditambah sayuran untuk membantu mengurangi rasa asam dari buah kandis saat dimasak. Kita biasanya menggunakan sayuran apa saja, tapi yang sering digunakan adalah sayur pakis atau biasa orang Minang disebut dengan daun paku. Bumbu untuk membuat lado mudo ini adalah bumbu santan khas masakan Minang, seperti jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan tentu saja lado mudo. Semua bumbu dihaluskan kata Mak Net untuk memberi rasa pada masakan, sekaligus mengurangi rasa pahit dan getah asamnya. Ambo pernah baca, kalau jenis bumbu yang digunakan di suatu tempat biasanya menyesuaikan dengan potensi rempah yang ada di daerah tersebut. Beruntung, Indonesia termasuk negara tropis yang kaya akan ragam jenis rempah. Berbeda dengan bangsa Eropa atau negara 4 musim umumnya, tidak memiliki kekayaan rempah seperti negara Asia atau tropis lainnya, sehingga mempengaruhi keragaman jenis kuliner khas yang dimiliki. Kak sekolah. Ayo, Pak. Apa yang biar apa tuh? Lah sanggan tuh salinan. Kemakan dalam sanggan tuh, Mak. Iya, tempe sanggan tuh. Wah, situ api nak hidupnya, Mak. Itulah. Saya ya sendok tuh. Dia buat. Pres plastik lah, Mak, deh, beko. Untung udah John sudah menyiapkan santan, jadi Ambo tidak perlu lagi mengukur kelapa. Kalau bumbu semualah siap, kita bisa langsung masak. Kacau. Santan kelapa kental dan bumbu halus dimasak dalam kuali dengan api yang sedang. Sayur tambahan dan asam kandis baru dimasukkan kalau sudah mendidih. Kalau bumbu sudah meresap, gulailah dapat diangkat. Makan oleh dah. Dia makan oleh. Makan oleh. Iyalah. Yuk. Lihat jangan jauhnya Om. Selamat makan sadonyo. Ikulah gulai asam kandis lado mudo dari si Junjung. Rasanya pedas asam dan gurih, semua bercampur jadi satu. Jadi rasanya lama bandar.
Ini menjadi masakan pertama dari asam kandis yang Ambo dapat dari negari Sijunjung. Kandis bukanlah rempah populer yang biasa dijadikan bumbu masakan oleh masyarakat di Indonesia. Tetapi di Sumatera, iko menjadi salah satu bahan penting pada beberapa jenis olahan. Masih di daerah Sijunjung, kandis sudah sangat biasa untuk diolah jadi masakan yang sangat terkenal bagi orang Minang, yaitu asam pade. Bagi yang sering makan di rumah masakan Padang, tentunya lah tahu kalau asam pade iko adalah gulai berkuah yang bercita rasa pedas dan segar. Kali iko yang dijadikan bahan untuk membuat asam pade adalah kandis yang telah masak dan masih segar. Buah yang masak tidak terlalu banyak mengandung getah seperti buahnya yang masih muda. Jadi aman pas dikupas dan dibelah. Bijinya juga dibuang yo, Mak. Mak, oh, lah banyak kok, Mak. Lah, Lah banyak. Ah. kan nyuci yang lain. Oh, kok dicuci lo, Mak? Yo dicuci dulu. Basuh bersih-bersih. Hah? Siap dibasuh, Bo. Itu baru dibuat lah. Dibuat ya, Mak? Gilang tuh yang lain sudah tuh. Jadi, Mak. Cuci lo, Mak. Oke, Mak, Ambo cari air mengalir dulu yo untuk mencucinya. Kalau buah mudo sebelum dimasak harus direbus biar getahnya hilang. Nah, kalau yang sudah masak cukup disuci saja. Kulit kandis matang dapat diolah jadi selai ataupun dibuat acar segar. Banyak juga kan variasi olahan asam kandis ini? Ah, Hmm. alah kok. Lah, taklah situ. Timak, situ. Apa tuh, Mak? Kerupuk jariang. Cuci ya? Iko kok suka nambah mana kok, Mak? Yo, Kerupuk bisa jariang kok? Yo beko digoreng kok. Digoreng? Wah buat masih padeh lu. Sudah tuh digoreng. Iyan giling bumbu lu. Gini mau bulu. Yo. Ayo cepet lah, Mak. Paling letak, Mak. Kan iyan lu kana. Iya, Mak. Yang bantu ya, Mak. Yo. Kunik lu yan kunik. Kuning dulu, Mak. Kalau bahan-bahanlah siap, nah sekarang Ambo menumbuk bumbunya. Dari namanya kita lah tahu kalau gulai iko harus ada rasa asam dan pedasnya. Biar tambah sedap, kita tambahkan jahe, lengkuas sama kunyit digiling sampai halus. Bawang merah dan bawang putih juga digiling halus sebagai penyedap masakan. Jangan lupa kasih garam sedikit. Nah, iko yang paling penting yaitu lado merah alias cabe. Biar masakan asam pade bisa terasa pedas, sekaligus warna kuahnya jadi merah. Rasanya kurang lengkap kalau masakan Minang ndak pakai bumbu, apalagi tanpa lado, ndak terasa lamaknya. Kalau semua bumbu lah siap, Ambo bisa memulai masak. Asam pade biasanya dinikmati dengan kerupuk jariang alias kerupuk jengkol. Kata Mak Net, kerupuk jariang iko gurih, jadi pas kalau menemani gulai sampade yang asam pedas dan segar. Mak, Yo. kuatlah, Mak. Yo, angke lah kamari leh. Saya bawa ke situ, Mak. Bawa lado tuh, daun-daun. Ah, Tuh nang kadi masukan tuh pakai asam tuh. jadi, Mak. Angke kamari. Tuh Ikannya ndak bawa sekali dah. Oh iya, Mak. Ini ikan lu. Tuh ada letaknya kayak tuh. Masuk lado dulu. Bumbu yang lah halui iko langsung dimasukkan ke dalam air mendidih dan diaduk rata. Semua diaduk-aduk sampai matang dan kuah masak. Setelah itu, tambahkan irisan ikan. Terakhir, potongan asam kandis dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak sampai bumbu tercampur sadonyo.
Masakan Minang tentulah sudah tidak perlu diragukan lagi rasanya. Pasti lama bana. Nasi panas dengan kuah pedas asam ini semakin melengkapi santapan siang kami. Bahan masakan seperti asam kandis yang umumnya hanya dijadikan bumbu, ternyata bisa menjadi bahan utama pembuatan beberapa jenis masakan khas Minang. Semua potensi ranah Minang menjadi bukti alam kami memberi banyak manfaat. Ambo, akak dan abang sekalian tetap harus ingat untuk tetap menjaga kelestariannya demi kelangsungan generasi berikutnya.